Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kepuasan yang Tiada Batas. Dalam Yohanes 4 ayat 13-14, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria di sumur Yakub dekat kota Sikar demikian, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa yang dapat memuaskan dahaga jiwa itu hanya Tuhan. Dengan kata lain, apapun yang bisa kita nikmati di dunia ini, kenikmatannya terbatas. Kepuasan yang tiada batas, kepuasan yang sejati, kepuasan yang terus-menerus dalam kehidupan kita hanya akan kita peroleh ketika kita bisa menikmati pribadi Allah sendiri. Sayangnya, kita kurang berani mempercayai hal ini, sebab mata hati dan pengertian kita sudah dibutakan oleh cara berpikir, prinsip, dan filosofi hidup yang kita serap dari dunia ini. Pikiran dan selera jiwa kita pada umumnya telah sesat, karena sejak kecil kita telah dididik dan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dan filosofi dunia ini. Kita selalu berpikir, kalau punya ini aku bahagia, kalau mengalami ini aku puas, kalau mencapai ini aku akan tenang, jika aku memiliki ini aku terjamin. Filosofi hidup seperti itulah yang menggerakkan hidup kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai kita ada sekarang ini, bahkan sampai kita menutup mata nanti. Inilah gambaran hidup yang ada saat ini. Bukan hanya orang kaya yang prinsip hidupnya seperti itu, tapi juga orang miskin yang tidak memiliki pengertian. Maka Tuhan Yesus mengingatkan dan berkata, "Waspadalah kamu, berjaga-jaga terhadap segala ketamakan." Lukas 12 ayat 15. Ketamakan di sini bukan berarti mengingini banyak atau tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Bukan, saudara. Sebab di dalam kekristenan, pengertian tamak adalah ketika seseorang tidak merasa cukup dengan Tuhan saja. Jadi, orang yang tidak tamak adalah mereka yang memiliki prinsip hidup. Bagiku, asal aku bisa memiliki Tuhan, cukup. Namun faktanya, filosofi dan prinsip hidup seperti ini sangat sulit kita temukan, termasuk dalam kehidupan jemaat. Bahkan dalam kehidupan hamba Tuhan atau pendeta pun juga sulit ditemukan. Jadi benarlah kata Tuhan Yesus, jika kita minum air dunia ini, kita haus lagi, lalu akan mencari yang lain. Artinya tidak akan pernah menikmati kepuasan yang tanpa batas. Namun, kalau kita minum air dari Tuhan,
kita tidak haus lagi, bahkan memancarkan pancaran-pancaran ilahi yang memberkati sesama. Sebab memang hanya Tuhan yang dapat memuaskan jiwa kita. Maka kita semua, saudara, harus masuk pada kawasan pengalaman hidup bersama Tuhan, supaya kita bisa mengalami kepuasan yang tiada batas. Caranya, kita harus berani mengubah cara berpikir, konsep, dan filosofi hidup kita. Dimulai ketika bangun pagi, kita hanya mau melayani Tuhan saja. Ini bukan berarti kita tidak boleh atau tidak usah bekerja, bukan. Melayani Tuhan artinya melalui berbagai peristiwa hidup yang kita alami, kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, walaupun kita bukan pendeta, bukan aktivis gereja, bukan majelis, yang penting kita jadikan hidup keseharian kita pelayanan bagi Tuhan. Ini tidak mudah dan butuh latihan, saudara. Sebab dari pengalaman hidup yang kita jalani, kita bisa mengerti betapa sulitnya mengenakan kebenaran firman Tuhan yang murni di dalam kehidupan. Tuhan Yesus dalam Lukas 12 sudah mengingatkan bahwa hidup manusia tidak bergantung dari kekayaan. Namun, ternyata manusia bergantung kepada materi, bukan bergantung kepada Tuhan penciptanya. Sampai akhirnya kita membaca bagaimana orang kaya tadi mati di dalam kebodohannya. Namun, kita pun bersyukur kepada Tuhan. Lewat perjalanan waktu, kita seperti dipaksa Tuhan untuk terus masuk dalam proses pendewasaan. Saudara, akhirnya melalui kebenaran hari ini, saya ajak agar kita berani mengambil keputusan dan pilihan untuk memilih Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Roh Kudus pasti menolong. Kita tidak perlu menunggu menjadi full-timer gereja atau menjadi pendeta baru menyenangkan Tuhan. Tidak perlu, sebab belum tentu itu menyenangkan Tuhan. Lebih baik, apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita memandang Tuhan. Dan kita mempersembahkan semuanya itu untuk kemuliaan Dia. Percayalah, itu akan membuat kita menikmati kepuasan yang tiada batas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.